Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Kadiku Sumaputra Cakraningrat, saya dari kelas 81, absen 12. Perkenalkan, nama saya Putu Dimas Prasaguna dari kelas 81 nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Kartawan, kelas 81 absen 14. Kami dari kelompok 3 akan memberikan materi dari pergerakan nasional sampai peta di Blitar. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Adapun cita-cita tersebut seperti Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Pearl Harbor, Hawaii di Amerika Serikat. Lalu Jepang juga melakukan invasi militer ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari sampai Februari 1942, Jepang berhasil menguasai Filipina, Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, dan Pontianak. Untuk menghadapi Jepang, pihak sekutu membuat sebuah komando gabungan yang bernama ABDACOM, yakni American British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell yang berpusat di Bandung. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, yakni di Teluk Banten, di Eretan Jawa Barat, dan di Kragan Jawa Timur. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Pasukan Jepang berhasil masuk ke Indonesia melalui Ambon dan Maluku. Meskipun pasukan Kenil mencoba menghadang pasukan Jepang menang pada pertempuran tersebut dan berhasil menguasai Balikpapan dan Kalimantan Timur. Bersama dengan itu, pasukan Jepang juga menyerang Laut Jawa yang dipimpin oleh Jenderal Imamura dan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Pasukan Jepang menang karena pasukan Jepang bisa menenggelamkan kapal Belanda dan kapal dari Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan Belanda melarikan diri ke Australia. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, yakni di Teluk Banten, di Eretan Waten Indramayu, dan di daerah sekitar Bojonegoro. Lalu pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia. Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai Bogor. Dan Jepang pun juga menguasai kawasan Jawa yang lainnya. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Jepang pun membagi wilayah kekuasaannya menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama ada tentara 16 atau Rikugun, yaitu Angkatan Darat, yang menguasai daerah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Yang kedua ada tentara 25 yang menguasai daerah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. Yang ketiga ada Armada Selatan, yaitu Angkatan Laut yang berkuasa di daerah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Aktivitas politik pada masa pemerintahan Jepang sangatlah ketat. Jepang juga mendirikan organisasi yang bernama 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, yang diketuai oleh Mr. Shamsuddin. Namun menurut Jepang, organisasi ini kurang efektif dan digantikan menjadi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Menurut Jepang, organisasi ini lebih menguntungkan Indonesia sehingga diganti namanya menjadi Jawa Hokokai. Masa penjajahan Jepang terdapat beberapa organisasi semi-militer. Yang pertama ada Seinendan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Organisasi ini bertujuan untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua ada Keibodan. Organisasi ini berdiri bersamaan dengan Seinendan. Organisasi ini beranggotakan para pemuda yang berumur 26-45 tahun. Tujuannya membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan mengamankan desa. Yang ketiga ada Shuishintai atau Barisan Pelopor.
Organisasi ini berdiri pada tanggal 1 November 1944. Organisasi ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Yang keempat ada Fujinkai. Organisasi ini adalah organisasi yang beranggotakan kaum wanita yang di atas umur 15 tahun. Dan yang kelima ada organisasi Hasbullah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 15 Desember 1944. Organisasi ini diketuai oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan wakilnya Muhammad Rum. Pendudukan Jepang, hal yang paling mengejamkan adalah pengerahan Romusa. Pengerahan Romusa ini adalah kerja paksa yang diberlakukan oleh Jepang kepada masyarakat Indonesia untuk membangun jalan, gudang bawah tanah, jembatan, atau semacamnya. Dampak-dampak dari pengerahan Romusa itu, yang pertama ada kacaunya ekonomi di Nusantara pada saat itu. Yang kedua, terjadi kecurangan-kecurangan oleh masyarakat Indonesia yang lebih kaya. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia banyak yang terjangkit penyakit, kelelahan, kelaparan, bahkan sampai meninggal dunia. Saya akan mempresentasikan tentang eksploitasi kekayaan alam dan bentuk perjuangan pada zaman Jepang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang eksploitasi kekayaan alam. Pemerintah kedudukan Jepang memberikan eksploitasi kekayaan alam sebagai berikut. Yang pertama, rakyat wajib menyetor padi, jagung, dan hasil ternak lainnya dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam medan perang. Yang kedua, wajib menanam pohon jara untuk diambil minyaknya sebagai pelumas mesin perang. Yang ketiga, pemerintah kedudukan Jepang menyita perkebunan Belanda dan fasilitas vital lainnya. Yang keempat, rakyat diwajibkan untuk bekerja di perkebunan yang menghasilkan keuntungan. Yang kedua adalah gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah adalah perjuangan dilakukan secara tertutup maupun rahasia. Gerakan bawah tanah ini dilakukan oleh para pejuang kita yang bekerja di instalasi Jepang. Mereka kelihatannya sebagai pegawai, namun di balik itu ada maksud diantaranya, yaitu mempersatukan bangsa kita. Tokoh tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama adalah kelompok pemuda. Kelompok pemuda mendapatkan perhatian khusus pada zaman pemerintahan Jepang karena digunakan untuk menjalankan kepentingan Jepang. Jepang menanamkan pengaruhnya melewati lembaga pendidikan. Namun pemuda Indonesia tidak berpengaruh terhadap propaganda yang dilakukan Jepang. Di Jakarta ada dua lembaga yang berperan aktif dalam berjuang, yaitu Gaigaku dan Permusyawaratan Pelajar Indonesia. Yang kedua ada kelompok Sukarni. Kelompok Sukarni pada zaman pemerintahan Jepang bekerja di Sendenbu atau barisan propaganda Jepang bersama Moyamin. Gerakan yang dilakukan oleh kelompok Sukarni adalah menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, menyebarkan cita-cita dan kemerdekaan, membungkam semua kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Selain itu, kelompok Sukarni membuat asrama. Di dalam asrama itu tersebut ada I.R. Soekarno, Muhammad Atta, Muhammad Subarjo, dan Muhammad Sunarso. Mereka mendidik para pemuda dengan ilmu pengetahuan dan masalah politik. Ahmad Subarjo. Pada masa kependudukan Jepang, Ahmad Subarjo berperan sebagai Kepala Biro Riset Kaigon Bukanfu. Ahmad Subarjo menghimpun para pemuda yang berada di Angkatan Laut Jepang. Karena penghimpunan pemuda tersebut, kelompok Ahmad Subarjo berhasil mendirikan asrama pemuda-pemuda dengan nama Indonesia Merdeka. Di asrama ini, mereka diajarkan oleh para tokoh-tokoh pemimpin bangsa Indonesia mengenai penanaman semangat, jiwa nasionalisme, dan sebagainya. Kelompok Sultan Syair. Kelompok Sultan Syair ini berjuang secara diam-diam dengan menghimpun mantan teman-temannya dan teman seorganisasinya pada zaman Hindu Belanda. Dalam perjuangannya, Syair menjalin hubungan bersama pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang pada masa itu. Dan Sultan Syair mengajar di Asrama Indonesia Merdeka bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta Iwa Kusuma Sumantri. Selanjutnya ada perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ini dimulai ketika Jepang masuk ke Indonesia, yang disambut hangat oleh bangsa Indonesia. Lalu Jepang malah bertindak seenaknya terhadap bangsa Indonesia. Dia banyak menipu wanita-wanita muda yang ada di Indonesia. Penipuan itu terjadi
dengan cara Jepang menawarkan kepada gadis-gadis Indonesia untuk disekolahkan dan dipekerjakan sebagai perawat. Namun hasilnya gadis-gadis tersebut hanya dipekerjakan terpaksa untuk melayani para kepentai. Lalu kondisi ini membuat rakyat Indonesia penderitaannya semakin parah dan terjadilah perlawanan bersenjata. Perlawanan dari rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Perlawanan ini tentu saja disebabkan karena penindasan dari Jepang yang sangat dirasakan berat oleh rakyat Kalimantan. Salah satunya adalah perlawanan rakyat Kalimantan dari suku Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma. Pangsuma ini adalah salah satu tokoh pemimpin suku Dayak tersebut. Pangsuma ini memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap suku-suku daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya. Pangsuma ini dibantu oleh rakyat yang berjiwa militan dengan memanfaatkan adanya alam rimba belantara, sungai, rawa yang membuat pertarungan menjadi sengit. Perlawanan pada rakyat Irian Barat. Gerakan perlawanan dari rakyat Irian Barat ini dikenal sebagai gerakan Koreri, dipimpin oleh L. Rukorem. Perlawanan Jepang terhadap pemimpin ini berlangsung dari Biak ke Yapi Selatan. Salah satu pemimpin dari Yapi Selatan tersebut adalah Silas Papare. Silas Papare ini mendapat bantuan senjata dari sekutu yang sangat berguna untuk melawan Jepang. Sehingga karena bantuan senjata tersebut, Jepang berhasil dikalahkan. Yang ketiga ada perlawanan terhadap peta. Peta ini merupakan salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Organisasi militer ini berdiri pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi. Tentara peta ini hidup di kamp-kamp militer, namun rakyat Indonesia yang menjadi anggota peta mulai mengalami penderitaan dari Jepang. Sehingga adanya perlawanan dari anggota peta tersebut, yaitu di Blitar, Aceh, serta Cilacap. Perlawanan peta di Blitar. Perlawanan peta di Blitar ini dipimpin oleh Chudanko Supriyadi. Hingga anggota peta yang berada di Blitar merasa prihatin terhadap tingkah laku Jepang dan melakukan perlawanan, namun berhasil dipadamkan oleh Jepang. Setelah melalui beberapa persidangan, yang melakukan perlawanan tersebut diberikan hukuman seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dan yang dipidana hukuman mati ialah Dr. Ismail Muradi Suprayono, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarmo. Sedangkan untuk Supriyadi tidak diketahui hukumannya apa dan tidak dibahas di persidangan. Kebencian rakyat Aceh meluas sehingga adanya perlawanan di Jangka Buyadi. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Gyugun Abdul Hamid. Perlawanan ini cukup meluas sehingga Jepang mencari cara efektif untuk memadamkan peperangan. Jepang akhirnya menangkap saudara-saudara dan keluarga dari Gyugun Abdul Hamid sehingga Gyugun Abdul Hamid terpaksa untuk memberhentikan perlawanan terhadap Jepang. Lalu ada perlawanan peta di Cilacap. Perlawanan ini dipimpin oleh Budanko Kusairi. Perlawanan ini sudah direncanakan sehingga akan dimulai pada tanggal 21 April 1945. Namun, karena Jepang mengetahuinya, pada tanggal 25 April 1945, Kusairi dan teman-temannya pun ditangkap oleh pihak Jepang. Materi-materi dari kelompok 7 yang bisa kami bawakan. Semoga materi ini bermanfaat dan akhir kata kami tutup dengan Om Santi 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 Om.